Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Saya mungkin pada kesempatan ini akan mewawancarai di berita ini dalam rangka mungkin persiapan kompetisi roket air yang akan dilaksanakan di berita ini di tanggal 17 bulan November tahun 2024. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Mungkin di sini telah hadir Bapak Yudi Haryanto ST beserta Bapak Sinta Alidina Wibawa STMT selaku mungkin desain roket air mulai dari peluncur. Secara teknis mungkin nanti Pak Leda akan menyampaikan teknis untuk pembuatan desain dari roket air ini. Dan mungkin Pak Yudi nanti secara administrasi mungkin selaku panitia penyelenggara kompetisi roket air di tahun 2020 ini akan menyampaikan mungkin tujuan daripada pelaksanaan kegiatan kompetisi roket ini seperti apa, mungkin nanti akan menjelaskan. Terlebih dulu mungkin ke Pak Yudi dulu ya, mungkin selamat pagi menuju siang Pak Yudi. Mungkin kesempatan ini mungkin kegiatan ini diperkuasai oleh siapa, terus tujuan daripada kegiatan ini dalam rangka apa, terus peserta yang terlibat dalam kegiatan ini mungkin dari tim-tim apa saja mungkin dari berita ini. Silakan Pak Yudi. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Opik Taufik sebagai presenter dan juga kepada Bapak Lasinta Arinendra STMT sebagai desain daripada peluncur roket dan juga begitu roket air, yang mana kami menggagas dapat suatu kegiatan tersebut. Kita adalah mengacu ke dalam suatu indikator kinerja utama waktu 8 dan sekarang kita kembali ke BRIN, bahwa kita ya tetap mengacu ke dalam suatu layanan. Layanan tersebut di sini adalah merupakan suatu layanan edukasi baik untuk tingkat TK, sekolah dasar, SLTP dan SLTA serta mahasiswa juga kami mengayomi dalam arti sisi kegiatan. Nah, dalam rangka pelaksanaan kegiatan uji terbang roket air yang dilaksanakan pada hari ini dan juga pesertanya itu adalah para periset yang ada di Pusat Riset Teknologi Garut, yaitu secara internal itu, yang mana sasaran dan tujuan kami adalah agar semua para periset yang di bawah Pusat Teknologi Roket ini memahami bagaimana suatu kinerja roket dan juga memahami bagaimana cara misalkan untuk terbang roket air itu sendiri. Karena seyogyanya kalau misalnya kita memahami dari sisi gaya gerak roket ataupun misalkan bagaimana kita membuat sebuah roket air yang bagus, yaitu dalam arti kita tidak ada lurus lah, secara ini itu lurus. Nah itu dalam arti dari sisi pemahaman kita banyak belajar misalkan mengedukasi dari sisi aerodinamik, terus dari sisi misalnya cara mengukur misalnya untuk tabung roket, dan juga di situ ada sebagai maskulnya itu adalah kerucut, yang mana kita ya memahami juga tentang matematika dasar trigonometri itu. Yang mana dari kegiatan ini kami mengucapkan alhamdulillah dalam arti wilayah 7 Pamongko khususnya untuk tingkat TK memberikan support kepada kami, dan sehingga kami bisa membiayai dalam arti untuk pembuatan rancang bangun roket air yang nanti roket setelah kita coba itu akan kami berikan kepada semua siswa-siswi TK yang sebanyak itu rencana di hari Senin sampai dengan Rabu itu dengan berjumlah 500 siswa gitu. Nah di sini tujuannya adalah merupakan sosialisasi edukasi daripada di usia dini, yaitu dari tingkat TK, biar dia memahami dan mengenal, karena nanti pun juga si siswa itu akan mendapatkan satu buah replika roket nantinya itu, dalam arti hasil kunjungan dia membawa replika roket. Jadi sasarannya seperti itu mungkin Pak Opik, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini kami akan selalu melakukan prinsip-prinsip biar kita dari pihak sekolah yang memberikan edukasi dari kami, karena nanti pihak PRTR juga Pusat Teknologi Roket yang ada di BRIN Garut bisa memberikan suatu wawasan ke yang lainnya. Itu yang kami harapkan. Jadi jangan sampai misalkan peroketan secara khusus untuk NKRI jangan sampai misalkan kita fatal ataupun pakem gitu. Nah itu justru itu kami sebagai warga negara Indonesia dan kami antusias dan kami juga senang terhadap dunia peroketan,
sehingga ini adalah merupakan suatu momen pembelajaran untuk kita berikan terhadap semua lapisan masyarakat yang membutuhkannya. Mungkin itu aja Pak. Iya, terima kasih Pak Yudi atas penjelasan. Mungkin saya rangkum, mungkin Pak Yudi, tujuan dari kegiatan ini tadi Pak Yudi menyampaikan lebih ke mengedukasi ya, lebih pembelajaran, karena mungkin di Brinur ini suka ada kunjungan dari anak-anak sekolah mungkin dari tingkat dasar atau dan atas jadi tujuan ini kita untuk mempersiapkan mungkin ya, apalagi ada kedatangan kamu mungkin di besok atau lusa, katanya ada informasi seperti itu. Jadi persiapan untuk menyambut kamu dalam kegiatan kita akan ekspos mungkin semacam roket air itu juga mungkin. Mungkin ada satu pertanyaan Pak Yuri, kriteria apa saja mungkin dari perlombaan roket ini si peserta itu, si roket itu sebagai juara pertama, dua, ketiga itu nanti si peserta yang menjadi juara itu si roket itu ada kriterianya enggak? Mungkin dari apa? Mungkin dari jarak tempuh atau dari apa mungkin sebagai menjadikan si peserta itu menjadi juara dari kompetisi ini. Oke, itu betul bagus sekali Taufik. Mana kita melakukan suatu evaluasi dan verifikasi daripada hasil rancangan bangun roket, dan kami sebagai panitia menentukan bahwa roket yang akan kita terbangkan itu pada sudut elevasi 35 derajat. Adapun untuk air yang kita akan masukkan ke dalam botol itu sebanyak 200 ml, dan sehingga di situ akan tersisa 1,25 untuk memesan sebuah filter atau tekanan udara gitu. Nah, di sini sebagai evaluasi bahwa kami telah menentukan antara jarak itu sepanjang 50 meter dan untuk lebarnya 30 meter. Jadi jika seandainya roket itu tidak keluar daripada lintasan, ya berarti tidak keluar dari zona yang sudah kami tentukan dengan lebar 20 dan panjang 50, dan itu roket dalam arti kita mendapatkan peringkat baik dari itu, apalagi dengan pelurusan segala macam gitu. Yang penting tidak keluar daripada lintasan yang sudah kami tentukan. Kalau misalnya dia terbang terus belok ke kiri atau ke kanan dia keluar dari lintasan, maka itu digis gitu. Jadi itu. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Ya mungkin tadi mungkin penyampaian polisi secara mewakili dari panitia penyelenggara kompetisi roket air ini. Kemudian kami akan berbincang dengan Bapak Sinta Ari Nendawibawa, STNT. Mungkin beliau selaku desain gitu ya dari roket air ini mungkin akan saya menanyakan Pak Sinta. Selamat pagi siang Pak Sinta. Iya, mungkin saya menanyakan Pak Sinta terkait rancangan bangun roket air ini seperti apa. Mungkin Pak Sinta mendesain sehingga mungkin roket air ini bisa membentuk bahan-bahan apa saja yang dipergunakan Pak Sinta. Silakan. Baik, terima kasih Mas Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini ya, roket air ya. Di sini teman-teman itu membuatnya dari botol Picola 1,6 liter. Jadi di sini kebetulan botol ininya lurus ya. Jadi dia dari minuman karbonasi ini kami memilih Picola karena kebetulan ini cukup mudah dan cukup bagus karena nggak ada ininya, dan secara desain dia lebih enak kalau dibuat ya dari roket air. Dan ini untuk kreasi teman-teman itu masing-masing pada siripnya. Jadi masing-masing boleh mengimprovisasi, boleh melakukan inovasi sirip tergantung bagaimana mereka nanti, termasuk jumlahnya ya. Jadi jumlahnya ada yang 4, ada yang 3, itu diperbolehkan. Dan juga desainnya itu mau pakai sirip hiu atau sirip apa, yang levinnya seperti itu ya. Jadi yang mana yang paling aerodinamis dan paling stabil, kemudian yang paling jauh ini nanti. Karena kebetulan ini carinya yang paling jauh ya Pak Yudi ya. Jadi di sini teman-teman nanti buat dari Picola ini ya. Kemudian di sininya juga nosponnya juga bebas. Ada yang panjang, ada yang kemudian ya agak pendek, itu bebas. Nanti tergantung bagaimana mereka nanti pas melakukan lintasan uji terbangnya. Jadi di sini ini teman-teman udah biasa ini ya bikin ya, kemudian mereka juga ini istilahnya kami sama Pak Yudi itu nggak membatasi kreasi mereka. Jadi seperti itu Mas. Jadi yang pasti untuk air, jumlah air, istilahnya volume air, kemudian sampai tekanan itu kami tetapkan. Jadi dari sini berarti kami hanya menilai desain yang paling bagus, berarti otomatis nanti yang paling istilahnya gaya gesekan yang paling rendah, kemudian yang muncul paling jauh kan otomatis dia punya tekanan yang lintasan yang tepat, kemudian juga gaya aerodinamisnya rendah, gaya dragnya. Jadi seperti itu. Jadi gaya dragnya rendah, gesekannya otomatis dia yang paling jauh. Jadi seperti itu Mas. Iya. Terus pertanyaan berikutnya Pak Nendra, mungkin
tadi Pak Neta menyebutkan ini katanya berbahan daripada bicola ya, gitu itu. Kenapa Pak Neta harus memilih bicola? Apakah ada kelebihan dari bicola itu dengan botol-botol yang lain, misalnya kayak Fanta atau kayak Sprite gitu kan? Mungkin ada kelebihan atau kekurangannya? Baik, kebetulan bicola ini karena posisinya lurus, jadi secara aerodinamis dia lebih enak juga dibuatnya. Kalau yang kayak merek Sprite, kemudian Fanta ada leku-leku yang otomatis dia bakal susah kita letakkan istilahnya untuk membuat kesetimbangannya. Dan secara estetika, ketika ini posisi lurus lebih enak jadi kita nggak perlu istilahnya nambah untuk membuat dia bentuknya silinder full, karena ini memang posisinya silinder. Jadi seperti itu. Dan untuk ukuran ini kebetulan ininya istilahnya universal ya Pak Yudi ya. Jadi ini untuk nozzle-nya dia kebetulan untuk minuman karbonasi itu hampir semuanya sama ya, walaupun sebenarnya bisa untuk Sprite bisa, Fanta bisa, bicola juga bisa. Hanya saja untuk desain kami memilih bicola karena kebetulan ini posisinya yang paling lurus. Oh, jadi lebih kelurusan itu ya. Silindernya lebih enak. Kemudian dari desain sayap atau wing ya, apakah ini wing ini ketika mendesain itu harus ada 4 wing atau beberapa wing, itu akan berpengaruh nggak? Misalkan kalau ini disimpan sayapnya itu 4 atau 3 misalkan, ada berpengaruh ke karakteristik roknya itu? Jadi gini, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Nanti di sini kebetulan selama ini kan kita sering melakukan simulasi ya, simulasi aerodinamis dengan CFD. Hanya saja kita memang yang paling enak dari ini harus dipraktekkan secara eksperimental. Jadi di sini nanti kita bisa mengerti kenapa desain seperti ini. Apakah desain ini 3 atau 4? Kalau kita ngelihat, kalau 3 berarti otomatis beratnya lebih ringan dibanding yang 4. Tapi belum tentu dia yang paling jauh. Ketika dia terbangnya nggak stabil atau ini dia otomatis jaraknya jelek. Tapi kalau walaupun 4, secara berat dia lebih tinggi jelas ya. Hanya saja kalau nanti dia pas posisi ketemu stabilnya, dia bagus. Jadi teman-teman di sini gimana caranya memang kami istilahnya mengintroduksikan masih ini ya, sirip seperti ini nanti ada beragam sirip ya yang saya ketahui teman-teman ini membuat sirip yang berbeda-beda. Ada yang sirip biasa, kemudian sirip ini cukup unik juga ini bentuknya ya kayak sayap burung atau jadi seperti itu. Ya oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak Nera selaku desain roket hari ini, mungkin ke depannya, ini kan kompetisi sekarang kan dilakukan kompetisi digital roket air. Apakah ke depannya ada kompetisi yang lebih meningkat, misalkan dalam segi akan nanti dikasih muatan atau berupa separasi atau gimana gitu ke depannya seperti apa gitu ke depan? Mungkin Pak Yudi secara Oke, terima kasih. Mungkin tadi apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Lasintari Nendra Wibawa STMT itu sangat bagus sekali apa yang dibahas itu, terutama dari sekarang sisi kegiatan, bahwa kegiatan yang kami rancang dan itu dalam arti kita harus selalu terus menerus, bahkan kami telah merencanakan untuk melaksanakan event, cuman walaupun kami belum terpikirkan secara finansial, tapi kami akan mencoba berusaha semaksimal mungkin, karena rencana kita di tanggal 18 Desember kita akan mengadakan kompetisi roket air tingkat TK atau tingkat SLTP. Pokoknya semua akan kita inikan. Nah di sini setelah kita rancang bangun dan mati untuk roket balistik, kami akan merencanakan yaitu roket sistem sparasi. Karena yang balistik kalau nanti sparasi kita akan membawa sebuah muatan parasut, yang mana nanti bagaimana cara membuka parasutnya itu mau dengan menggunakan sistem timer secara elektronik atau bisa dengan menggunakan sebuah sistem manual. Nah, yang mana nanti sistem manual akan kita bahas juga secara teorinya, karena di situ banyak cara mengedukasi. Apakah kita menggunakan sebuah sistem ball switch atau kita menggunakan sebuah sistem pegas, itu banyak. Nah, tinggal nanti bagaimana cara membukanya itu. Nah, nanti dari sisi kami eksperimen, kami akan membahas semua tentang permasalahan bagaimana itu roket air sistem sparasi itu yang kami harapkan, dan mudah-mudahan nanti kami di sini secara khusus semua SDM yang ada di Brin Garut akan kami ajak dan akan kami pacu biar dia itu mengenal dan memahami tentang dunia peroketan yang mulai kita belajar dari dasar, walaupun dasar, tapi ini buat kami ini sangat enjoy. Dan insya Allah kita ada sebuah pemikiran dan untuk melakukan inovasi dan beredukasi dengan masyarakat luas dan juga dengan teman-teman yang ada di Brin Garut. Itu
yang kami harapkan, Pak. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Ya, demikian mungkin Sobat BRIN Garut ya. Kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Yudi ST juga Pak Jenderal Wibawa STMT. Ini sudah menyampaikan secara teknis mungkin tadi Pak Yudi sudah administrasi daripada kegiatan ini. Mudah-mudahan Pak Yudi, Panitia kegiatan ini sukses ada di dalam kelancaran dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik daripada kegiatan hari ini akan lebih baik. Ya, amin. Demikian bincang kami dengan Pak Yudi sama Pak Lestas selaku pencetus daripada kegiatan kompetisi roket ini. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini ada dalam kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi wawancara Mas Opik dengan saya dan Pak Yudi. Jangan lupa tetap pantengin di Lasintari ini 2 channel. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Good.